Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Wahyudi dari Prodi Ilmu Komunikasi 2019. Pada kali ini saya akan memberitahukan ke kalian 25 teori komunikasi. 25 teori komunikasi ini diungkapkan oleh para ahli sehingga informasi ini dapat kalian percaya, dan mungkin 25 teori komunikasi ini pernah kalian lakukan tapi kalian tidak menyadarinya. Langsung saja kita mulai ke teori komunikasi yang pertama. Teori yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Menurutnya, teori ini itu mencakup semua perilaku manusia. Selalu ada kaitannya antara stimulus dengan respon kepada orang yang dituju. Apabila stimulus yang diberikan oleh orang atau komunikator itu setelah teramati, maka dapat diketahui pula respon yang akan diberikan oleh si target atau si komunikan. Yang kedua adalah teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Negnell pada 1977. Teori ini lebih menekankan kepada pembagian pengawasan dan rasa tanggung jawab antar peserta didik. Dan tujuannya apa? Agar peserta didik dapat menerapkan rasa tanggung jawab dan pengawasan ini ke dalam masyarakat. Teori yang ketiga yaitu teori komunikasi informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Teori komunikasi ini menitikberatkan bahwa komunikasi itu sebagai transmisi pesan, dan bagaimana si transmitter atau orang yang memberikan informasi ini menggunakan media sebagai alat untuk berkomunikasi. Apabila sinyal media yang digunakan itu baik, maka terjadilah komunikasi yang efektif, dan sebaliknya apabila sinyal media yang digunakan itu buruk, maka komunikasi tidak berjalan dengan efektif. Teori yang keempat adalah teori uses dan gratification yang dikembangkan oleh Blumer dan Kutz pada 1974. Teori ini mengungkapkan bahwa pengguna dapat berperan aktif dalam memilih media yang akan digunakannya, sehingga bisa dikatakan si pengguna ini merupakan pihak utama dalam proses berkomunikasi. Teori yang kelima adalah teori agenda setting yang dikembangkan oleh McComb dan Shaw pada 1972. Teori ini menitikberatkan pada apabila media memberikan tekanan kepada suatu peristiwa, maka masyarakat akan menganggap bahwa peristiwa itu penting. Jadi media dalam teori ini memiliki peran yang cukup kuat, sehingga muncul asumsi bahwa apabila media menganggap peristiwa itu penting, maka masyarakat juga akan menganggap peristiwa itu penting. Teori yang keenam adalah teori konstruktivisme, di mana teori ini selalu dikaitkan dengan dua nama, yaitu Piaget dan Vygotsky. Teori ini menyebutkan bahwa manusia itu selalu memiliki pandangan tersendiri terhadap kenyataan, sehingga manusia itu selalu mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan bahasa kedua.
Yang ketujuh adalah teori nativisme. Teori ini didukung oleh dua ahli, yaitu Chomsky dan Hadley pada 1993. Teori ini beranggapan bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi dengan cara verbal. Di sisi lain, bahasa itu merupakan sesuatu yang kompleks sehingga manusia itu berusaha untuk berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Yang kedelapan adalah teori cybernetik yang dikembangkan oleh Wiener pada 1945. Teori ini menyebutkan bahwa suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antar sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungannya. Yang kesembilan adalah teori kognitivisme yang lebih menitik beratkan pada proses belajar dibandingkan hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Yang ke-10 itu adalah teori ketergantungan. Fokus dari teori ini adalah kondisi struktural yang ada di masyarakat, sehingga fokus ini cenderung mudah dipengaruhi oleh media massa. Dan fokus ini juga sering disematkan pada masyarakat modern. Karena apa? Karena bagi masyarakat modern, media massa itu penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Yang ke-11 adalah teori inokulasi yang mengambil analogi pada ilmu medis. Ibaratkan orang yang tidak siap untuk menahan penyakit, maka dia harus divaksin dulu untuk memperkuat kekebalan tubuhnya. Teori ini juga mengemukakan bahwa lebih baik kita membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada kita tidak dapat menyangkal argumen dari lawan. Yang ke-12 adalah teori kultivasi, di mana teori ini berpandangan bahwa media massa memiliki efek yang kumulatif dan berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Yang ke-13 adalah teori spiral of silence, di mana teori ini berpendapat bahwa terbentuknya pendapat umum ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antar komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu serta hubungannya dengan pendapat orang lain. Teori yang ke-14 adalah teori norma dan budaya. Teori ini beranjak dari media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut bisa saja mempengaruhi kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat. Media massa juga dapat berefek mengubah norma yang ada di masyarakat maupun memperkuat norma atau sosial budaya yang ada di masyarakat. Yang ke-15 adalah teori belajar sosial. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Yang ke-16 adalah teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini beranggapan bahwa kepercayaan individu terhadap media massa akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi, sehingga masyarakat bergantung kepada media massa untuk tujuan tertentu. Yang ke-17 adalah teori birokrasi, di mana model
Birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Teori yang ke-18 adalah teori transaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan adalah sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini juga digunakan untuk mengetahui isi dan pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Teori yang ke-19 adalah teori pengharapan nilai, di mana teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa yang dinilai dari kepentingan penggunaannya. Teori yang ke-20 adalah teori struktural fungsional, di mana teori ini mengungkapkan bahwa pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap bahwa manusia yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Teori ini bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori yang ke-21 adalah teori difusi inovasi, di mana teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran kepada sekelompok anggota dari suatu sistem sosial. Teori yang ke-22 adalah teori sikap atau standpoint. Harding dan Wood, dua teoritikus ini menjelaskan bahwa salah satu cara bagaimana kita mengetahui keadaan dunia adalah dimulai dari sikap atau sudut pandang seorang wanita. Standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Teori yang ke-23 adalah teori komunikasi dua tahap. Teori ini membahas bagaimana efek dari media massa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilihan umum tahun 1940. Teori ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Teori yang ke-24 adalah teori komunikasi administrasi. Teori ini merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Teori yang ke-25 adalah teori connectionism atau teori trial and error. Dijelaskan bahwa teori ini mengungkapkan bahwa masing-masing organisme apabila bertemu dengan situasi dan baru akan melakukan beberapa tindakan yang coba-coba secara terus-menerus. Apabila dalam kegiatan coba-coba tersebut si organisme ini merasa timbul perbuatan yang dirasa memenuhi situasi, maka perbuatan tersebut akan terus-menerus dilakukan sebagai salah satu tindakan yang dirasa cocok dalam situasi tersebut.